Episode 70-71. Istri dadakan tuan muda. Kebahagiaan itu bukan karena banyaknya uang, banyaknya kawan dan banyaknya orang yang menyayangi kita. Bahagia sesungguhnya adalah tenang melihat orang yang kita cintai bahagia. Begitulah yang saat ini Bulan lakukan, ia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kesehatan adiknya Fatan. Walaupun ia harus bersedia menukar harga dirinya sebagai jaminan. Ada perasaan beruntung, ia tidak munafik jika sosok angkasa mampu membuatnya merasakan sebuah kasih sayang yang belum pernah didapatnya dari siapapun. Hari semakin siang, Bulan memilih masuk untuk beristirahat. Ia merebahkan diri di sofa guna mengusir kegundahan di hatinya agar segera sirna. Hai, sayang. Angkasa ternyata menyusulnya. Ia membawakan segelas susu untuk Bulan. Ayo minum ini. Ujarnya, sengaja mengulurkan gelas itu di depan Bulan. Tentu saja dengan senang hati gadis itu menerima dan meneguknya sampai habis. Angkasa membelalakan mata dan terduduk lemas, pikirannya mulai goyang. Ia tidak percaya jika Sekar yang dulu sangat membenci susu tiba-tiba berubah menyukainya. Sejenak ia mematung, tatapannya kosong ke depan. Pikirannya benar-benar kacau. Bayangan masa lalu seolah menghampiri otaknya. Bahkan seluruh tangannya mengeluarkan keringat dingin. Bulan yang melihat keanehan angkasa mengerutkan dahi. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya menyerang angkasa hingga tampangnya begitu tegang. Sayang, kamu kenapa? Sakit ya? Bulan mendekati angkasa dan menempelkan tangannya di kening pemuda itu. Namun saat tangan tersebut menyentuhnya, angkasa tidak sengaja mendorong tubuh Bulan. Maaf. Aku keluar sebentar. Angkasa berlalu dari kamar. Ia sampai membanting pintu cukup keras hingga menimbulkan suara. Ada apa dengannya? Mungkinkah aku melakukan kesalahan? Bulan yang bingung memutuskan segera mengejar keluar. Ia belum tenang sebelum tahu apa alasan angkasa tiba-tiba bersikap demikian. Sayang, tunggu. Teriaknya dari depan pintu. Namun angkasa sudah jauh dari jangkauan bola matanya, hingga tidak mendengarnya apalagi menyahut. Kenapa, nak? Tanya Bu Arumi yang muncul dari kamarnya. Aku gak tahu, Bu. Sepertinya angkasa marah sama aku. Bulan tampak sedih, ia sendiri tidak tahu di mana letak kesalahannya sampai angkasa terlihat sangat marah. Itu apa? Bu Arumi memantik gelas susu di tangan Bulan. Bekas susu yang aku minum, jawab Bulan. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pantas, dia bersikap demikian, kata Bu Arumi. Mengundang tatapan lekat Bulan ke arahnya. Maksud, Ibu, kurasa dia mulai curiga denganmu. Sebab Sekar paling anti dengan minuman itu, ungkap Bu Arumi, cukup berhasil mengagetkan Bulan. Terus, aku harus bagaimana, Bu? Jalan satu-satunya kamu harus mengakui siapa kamu. Timbal seseorang dari luar. Bu Arumi dan Bulan langsung menoleh ke arah orang tersebut. Maafkan saya, Bu Arumi, atas kelancangan saya masuk kemari secara tidak sopan sebab sudah 3 kali saya mengucap salam tapi tidak ada yang menyahuti. Karena pintu terbuka akhirnya terpaksa saya nekat masuk. Dia adalah Bu Widya, ibunda mendiang Sekar. Bu Arumi mengangguk mengerti. Ayo kita duduk di depan. Ketiganya menuju ruang tamu, mereka saling berpandangan satu sama lain. Apa Bu Widya tidak menyukai posisi saya? Tanya Bulan langsung. Tentu saja itu yang menari-nari di kepala Bulan setelah menyimpulkan perkataan Bu Widya yang memintanya untuk jujur.
Bu Widya tersenyum lalu menggeleng. Bukan itu, Nak. Tapi, ikatan kalianlah yang membuat perasaan ibu tidak tenang. Bagaimana bisa ibu melihat kamu berbagi ranjang dengan pria yang bukan suamimu? Perempuan parubaya itu merasa sesak dan miris. Kasihan dengan Bulan, terhimpit pada sebuah tempat yang tidak seharusnya ia jalani. Bulan terisak-isak, ia juga merasakan hal sama. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Nyatanya, ia sudah kehilangan harta berharganya pada saat telah mengalami amnesia sesaat. Bu, tolong. Kasih tahu Pak Dewok untuk melepaskan Bulan, Bu. Bu Widya menggenggam tangan Bu Arumi untuk memohon. Walaupun saya tahu, uang yang diberikan Pak Dewok tidaklah sedikit dan saya sendiri pun tidak bisa membayarnya. Setidaknya, jangan biarkan Bulan kehilangan kesuciannya, Bu. Iya kan Bulan kamu belum diapa-apain kan sama angkasa. Bu Widya memohon sembari meminta Bulan untuk mengatakan tidak akan ketakutannya. Bu Arumi terdiam, ia juga tak bisa menahan derai air matanya. Bu Arumi, sumpah demi Allah saya tidak keberatan jika Bulan menikah dengan angkasa. Tapi di sini, mereka tidak terikat, Bu. Bagaimanapun kalian ingin Bulan menduduki posisi Sekar, tidak akan bisa merubah kodrat mereka di hadapan Tuhan, ucap Bu Widya lagi. Ia benar-benar kasihan melihat Bulan yang sudah seperti anaknya sendiri harus terjerat dalam dosa yang besar. Saya tidak tahu, Bu, jawab Bu Arumi datar dan bingung. Karena ia susah sangat bahagia melihat angkasa tidak lagi mengamuk seperti dulu. Kamu tentu tahu kan rasanya seperti apa saat anak kita sakit, bersedih atau bahkan kehilangan. Tukas Bu Arumi lagi. Bu Widya mendongak menahan air mata agar tidak lagi turun, memang sangat terpukul kala melepaskan Sekar pergi dari hidupnya yang sejak bayi ia rawat dan besarkan dengan tangannya sendiri. Bu Widya, bisa saja Bulan dan angkasa kami nikahkan dengan syariat Islam. Tapi apakah angkasa mau melakukannya jika dia tahu bahwa Bulan bukanlah wanita yang dicintainya? Posisi kami juga sulit, Bu. Angkasa mencinta Sekar bukan Bulan, jadi bagaimana cara kami memberitahukan semua kebenarannya? Bu Arumi hanya berpikir logis. Sejak awal melihat Bulan, angkasa telah menganggap Bulan adalah Sekar. Lihat, Bu. Kedatangan Bulan di tengah kondisinya yang menyedihkan mulai membaik. Tidak pernah lagi marah dan mogok makan ataupun memecahkan barang. Jadi mana mungkin kami merusaknya dengan mengatakan jika Bulan bukankah Sekar? Coba Bu Widya bayangkan, bagaimana jika dia malah mengalami depresi yang lebih berat dari sebelumnya? Atau malah berakhir dengan bunuh diri? Bisakah Bu Widya membayangkan perasaan kami sebagai orang tuanya? Katakan Bu, bagaimana Ibu menyikapi hal itu? Ucap Bu Arumi, yang sedikit meninggikan volume suaranya dengan kalimat yang panjang dan beruntun. Bu Widya menggeleng. Maafkan saya, Bu. Tapi sampai kapan ini berakhir? Bu Widya tak sanggup membayangkan jika itu akan terjadi sampai seumur hidup mereka. Sampai angkasa menyadarinya sendiri, timpal Pak Dewok tiba-tiba. Pak Dewok. Bu Widya segera menghapus air matanya. Bu Widya, saya adalah orang yang bersalah di sini demi kebaikan angkasa. Bulan dan Fatan saya mengorbankan banyak uang dan waktu saya. Apakah dengan itu saya tidak boleh meminta balasan yang sepadan? Pertanyaan Pak Dewok begitu menghunus hati ketiga perempuan itu. Maksud Pak Dewok? Tanya Bu Widya kurang paham. Bulan akan melahirkan anak angkasa, dengan begitu jika Bulan pergi nanti ia punya kesibukan mengurus anaknya.
jadi dengan begitu ia tidak akan terlalu bersedih, jawab Pak Dewok, dengan tatapan tegas. Ketiganya saling berpandangan, mereka makin dibuat kecewa dengan ungkapan Pak Dewok yang artinya akan sangat menyudutkan Bulan. Episode 71. Ini keterlaluan, Pak. Sangat tidak adil buat Bulan, ucap Bu Widya lagi, kurang setuju. Tentu saja masa depan Bulan akan suram nantinya. Merugi. Cecar Pak Dewok. Aku sudah menghabiskan hampir 5 M, apa itu juga bukan merugi Bu Widya? Jawab Pak Dewok dengan nada lagi-lagi menyakitkan. Anda sungguh keterlaluan, Pak. Putriku yang sudah mati pun tidak akan menyukai ini. Bu Widya yang malas memberi nasihat, memutuskan meninggalkan rumah itu tanpa permisi. La menganggap semua keluarga di rumah itu sudah mulai gila semua. Pak Dewok dan yang lainnya mematung, terutama Bulan matanya sudah sembab oleh air mata. Bulan ke kamar dulu, ya, Bu. Gadis tersebut tidak mau memperpanjang masalah. Ia hanya bisa menguatkan hati untuk pasrah menerima nasibnya di rumah itu. Sesampainya di kamar, Bulan langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia menumpahkan air mata yang sempat tertahan sejadi-jadinya. Perkataan Pak Dewok sebenarnya sangat menyakiti hati, itu artinya kalaupun nanti ia berhasil hamil, maka ia harus siap dipisahkan dengan darah dagingnya sendiri. Bulan mengusap perutnya yang masih rata, ada rasa takut jika sesuatu yang hidup sudah tumbuh di rahimnya. Apakah aku sanggup menjalani ini? Bagaimana bisa Ayah Dewok berpikir memisahkan aku dengan anakku sendiri? Beberapa minggu berlalu. Sejak kejadian itu, Angkasa dan Bulan kembali menjalani hari-hari mereka seperti biasanya. Angkasa yang sudah mulai curiga pada Bulan masih saja belum mau menerima kebenaran jika Bulan bukanlah istrinya Sekar. Sedangkan di rumah lain, Pelangi yang awalnya kesulitan mendekati Kiara akhirnya berhasil mengakrabkan diri, dan itu sangat membantu Dokter Lintang untuk mengurus Kiara. Malam itu tepat malam Minggu. Keluarga Angkasa dan Dokter Lintang sama-sama diundang di sebuah acara pernikahan putri dari seorang pembisnis ternama di kota itu. Pelangi, teriak Dokter Lintang. Ia sudah lelah menunggu Pelangi mendandani Kiara yang akan diajaknya ke sana. Haduh, masih saja belum berubah. Kapan laki-laki itu bisa sopan saat memanggilku? Beberapa waktu di rumah itu, ia sudah diajarkan untuk ekstra sabar guna membentengi diri dari suara bising milik Dokter Lintang setiap pria itu ada di rumah. Ayah, Kiara sudah siap. Gadis kecil itu datang bersama Pelangi diiringi senyum imutnya. Ia terlihat sangat cantik memakai gaun Cinderella yang sedikit dilingkari pernak-pernik di bagian pinggangnya. Wah, anak papa cantik sekali. Puji Dokter Lintang senang plus takjub akan penampilan putri kecilnya. Tidak disangkanya Pelangi handal juga mengurus Kiara. Iya, dong Pak. Oh ya Pak, kita pergi berdua saja nih, kenapa tante cantik gak diajak sekalian? Emangnya kenapa? Biarin aja dia di rumah, ujar Dokter Lintang, sembari melirik ke arah Pelangi yang mematung. Kasihan tahu, Pak. Tante gak punya temen, Kiara kan sayang banget sama tante cantik, mohon bocah itu lagi. Gimana ya? Papa gak punya gaun buat tante cantik. Gimana dong? Dokter Lintang memang tidak berniat mengajak Pelangi itu sebabnya dia tidak menyiapkan apa-apa. Ih, Papa jahat. Kiara gak jadi ikutlah. Gadis kecil itu berlari ke kamar. Ia menangis marah karena Dokter Lintang sudah membuatnya kecewa. Kiara, keluar, nak. Papa minta maaf,
Tapi kita gak punya waktu buat beli baju untuk tante cantik. Teriak Dokter Lintang yang mengejarnya sampai di depan pintu bersama Pelangi. Iya, nak. Tante gak papa kok gak ikut. Kan Kiara berdua sama papa, imbu Pelangi pula. Gak, Kiara gak mau pergi. Kiara maunya sama tante cantik aja. Huhu. Sahut Kiara dari dalam. Gadis kecil tersebut melihat beberapa paperback, pembelian Dokter Lintang beberapa waktu lalu. Tapi selama itu pula Kiara sayang untuk membukanya. Kiara pun beranjak dari duduknya mengabaikan panggilan Dokter Lintang dan Pelangi untuk memeriksa apa saja isi di dalamnya. Sampai ia terpaku pada sebuah paperback yang terlihat berkilauan saat terpantul lampu. Ini apa ya? Mungkinkah gaun ini buat Kiara? Gadis itu mengeluarkan isinya, dan luar biasanya gaun tersebut muat untuk orang dewasa. Ya ampun, Papa. Masak beliin Kiara baju segede ini. Yang bener aja. Sesaat kemudian, senyum gadis kecil itu mengembang. Ia punya ide dengan gaun tersebut. Gadis itu berlari ke pintu dan membukanya. Papa, Kiara punya sesuatu. Apa? Nak. Papa pasti sengaja ya beliin ini buat tante cantik tapi papa malu memberikannya. Dokter Lintang menoleh ke arah Pelangi. Lalu berlutut di depan Kiara. Maksud Kiara apa? Ini lihat, ada baju bagus banget di paperback mainan Kiara. Bocah polos tersebut menunjukkannya pada Lintang dan Pelangi. Keduanya terperangai. Kok bisa? Apa kamu membeli 2 gaun kemarin? Tanya Dokter Lintang pada Pelangi. Enggak, Dok. Hanya itu saja, jawabnya pada dress selutut yang ia perlihatkan pada Dokter Lintang waktu itu. Udah jangan banyak mikir, cepet pakai ini tante, terus dandan yang cantik supaya kita pergi. Ucap Kiara. Tapi, Pelangi takut Dokter Lintang tidak setuju. Pakailah, jawab Dokter Lintang kemudian. Kiara dan Pelangi nampak antusias, mereka segera ke kamar untuk bersolek. Di kediaman Pak Dewok, Angkasa sudah tampil memukau. Ia memakai pakaian formal yang biasa dikenakan orang ke acara-acara resmi. Sedangkan Bulan masih membenahi rambutnya di depan cermin. Layang mau memoles wajahnya, tiba-tiba merasa mual saat bauk bedak tersebut menerpa hidungnya. Oek-oek. Aduh kenapa aku tiba-tiba mual ya? Angkasa yang berdiri tak jauh dari sana langsung menoleh ke arah Bulan. Ia dapat mendengar suara yang baru saja terjadi. Sayang, kamu kenapa? Angkasa mendekati Bulan karena khawatir. Gak apa-apa, aku mual sedikit dengan bauk bedak ini, tunjuknya pada Angkasa. Itu bedak yang biasa kamu pakaikan? Tanyanya menyelidik. Bulan mengangguk. Tapi untuk tetap bisa mendampingi Angkasa ke acara tersebut Bulan harus nekat memakainya. Kenapa mual sekali? Bagaimana kalau Angkasa tahu dan melarangku ikut? Sayang, kamu gak apa-apa. Kalau gak kuat, kita gak perlu pergi ke sana. Benar dugaan Bulan, Angkasa pasti akan mengatakan itu. Enggak, apa-apa kok. Mungkin karena aku mendekatkannya di hidung tadi makannya langsung mual, jawab Bulan, masih dengan kebohongannya. Angkasa tidak mau beralih, ia memilih menunggui Bulan sampai selesai. Meski tidak percaya diri, Bulan harus bisa bersikap layaknya seorang istri. Sampai pada saat ia memakai lipstik beberapa kali agar terlihat rata. Angkasa malah protes. Sayang. Tunggu dulu, lipstikmu ketebalan. Aku tidak mau sampai ada lelaki lain yang terpesona melihat bibirmu yang seksi ini. Angkasa segera mengusap bibir Bulan dengan ibu jarinya perlahan-lahan.
Karena bibir dan wajah Bulan adalah candu untuknya. Ia tidak ingin orang lain ikut menikmati kesempurnaannya. Bulan tersenyum, ia terus menatap bola mata bening milik suaminya dengan lekat. Semakin hari ia semakin menyukai perhatian dan ketulusan pria di depannya.